Halo? Halo Pak. Ya baik, sudah dengar suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke baik, kita mulai. Saya sudah jam 8 ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di semester 4 ini. Tapi sebelum dimulai, tolong seperti biasa video dihidupkan dulu, saya absen dulu. Amir Cindi, Amir dihidupkan. Baik Pak. Ya. Oke, Cinta Wulandari, sambil saya absen ini. Oke, Ira Palupi, oke. Ira Palupi, Asrar, Alda. Oke, Nanang, Bayu Haji, Ibnu. Ini saya absen di data saya dulu. Walaupun nanti di portal Elsinta, Aflia sebentar. Atau sendiri ya, Aflia ya. Revinda, Anissa, Angelia, Arvin Hussein ya, sebentar saya ini. Arvin nomor berapa ya nomornya? Muhammad Hussein. Di bawah. Arvin Hussein. Ini di nomor absennya nomor berapa ya? Halo, Arvin Hussein ini Kalau nggak sih? setahu saya 21. Oh, anu ya. Dari angkatan 2001 ya? Enggak Pak, saya 2020. Sebentar kok di data saya nggak ada. Tar. Arvin Hussein. Dari Muhammad Pak. Hah? Muhammad nama awalnya Pak. Oh ya maaf. Oke, Muhammad Arfi Hussein ya. Kamu tulisnya hanya Arfi Hussein ya. Oke. Maaf saya. Oke, Izzatul tadi sudah Izzatul Muhammad Hussein. Oke, Nanang sudah. Faziza, Ibnu Idhan. Oke. Dominik belum kelihatan ya? Oke. Ruth sudah. Ruth Anastasia, Rina itu lengkapnya siapa yo? Arina Pak. Hah? Arina Azkia Nurrahma. Oh ya. Oke. Mau kemana sih? Oke. Alviola belum hadir ya? Hadir Pak. Bentar. Oh ya, Alviola oke. Kuliah anjir di absen. Arina Asika tadi sudah oke. Dominik belum. Zikri belum ya? Hamam? Aduh, Mam. Hamam belum hadir? Belum, Pak. Hamam belum hadir. Muhammad Fakih? Belum. Pendi Rusadi? Pendi belum ya? Zena Manurung? Belum.
Jena lagi usaha masuk, Pak. Dia- Oke, ya nanti kalau yang masuk belakangan nanti saya cek lagi yang belum saya. Siapa yang sudah hadir belum saya panggil sudah semua ya. Rahmat Habibi. Rahmat Farwan Habibi belum juga. Aduh. Mungkin proses masuk, Pak. Oke, baik. Baik. Nanti saya di akhir saya panggil yang belum masuk. Baik, para mahasiswa yang saya cintai, kita mulai. Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Baik. Mohon maaf. Jadi untuk semester 4 ini ketemu saya agak banyak ini. Untuk elektronika, integrasi nuklir, kemudian yang kedua nanti praktikum DPR ya. Pada DPR, kemudian yang ketiga proteksi dan keselamatan radiasi ya. Betul ya, 3 materi ya dengan saya ya. Oke. Baik, sebelumnya kami sampaikan, ini saya berpikir sudah bisa offline ini, ternyata kok belum bisa offline ini. Sudah 2 tahun ya, belum bisa offline kuliah kita, dan saudara jenuh. Saya juga sebetulnya jenuh juga kalau online terus begini ya, tapi mudah-mudahan karena kondisi tidak memungkinkan. Tapi untuk yang praktikum wajib harus ke lab ya. Kalau mudah-mudahan nanti setelah UTS COVID-19 pandemi sudah reda, nanti bisa ke lab semua ya untuk yang praktikum. Baik, sebelum dimulai perlu saya sampaikan kemarin untuk yang teori ADPR, tolong nanti begini ya untuk proses aturan di integrasi nuklir ini. Jadi nilai yang saya share di portal Squad itu nanti akan saya beri waktu 1 minggu ya untuk dicek mahasiswa. Jikalau nanti ada yang belum srek dari nilai itu, nanti tanya ke saya mengapa nilainya sekian. Karena kemarin ada 3 mahasiswa yang tanya ke saya, kemudian saya cek datanya lagi, ada 1 yang ada datanya perlu direvisi, ada 1 yang saya berikan jawabannya dengan nilai itu, kemudian ada 1 yang sudah saya cek juga, tetapi tidak saya karena sudah nilai sudah saya kunci, sudah dikunci harus masuk ke akademik. Jadi nanti supaya saudara tahu dari nilai yang saya share ke portal, sebetulnya saya berusaha atau mudah-mudahan nanti pas UTS itu sudah offline ya pas ujian tes offline, sehingga saya bisa mendampingi saudara saat saudara ujian UTS maupun UAS, sehingga nanti hard copy bisa saya koreksi kemudian saya kembalikan gitu ya, supaya nanti dari situ bisa lebih clear dari apa yang saudara kerjakan. Begitu ya, tapi kalau nanti terpaksanya masih offline ya masih online ya bagaimana lagi, nanti harus mulai offline lagi, mulai online lagi. Itu para mahasiswa. Untuk pertemuan pertama saya share screen materinya dulu. Baik, ini sudah terlihat jelas PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Jadi nanti materinya ini saya akan sampaikan. Ini karena masih introduction, kita pendahuluan dulu konsep tentang integrasi nuklir, termasuk nanti ada kita review dari ADPR karena ada keterkaitan sangat erat antara alat deteksi dan pengukuran radiasi dan integrasi nuklir ya. Jadi nanti tidak lepas dari ada beberapa slide yang bersentuhan atau mungkin saya open lagi dari yang alat deteksi dan pengukuran radiasi yang kemarin di semester 3 sudah saudara dapatkan.
Begitu ya para mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini nilai absensi saya hari ini saya absenkan, walaupun nanti kalau ada beberapa yang akan saya revisi nanti kalau yang tidak masuk hari ini. Kemudian untuk minggu depan atau Jumat depan saya akan open kuatnya, kemudian saudara scan di barcode ya, saudara absen sendiri, walaupun saya akan ngecek absen yang ada di data yang ikut Zoom meeting ini. Gitu ya, para mahasiswa. Baik, kita mulai sekali lagi dari hitung ini. Yang pertama akan saya biasa sistem penilaian. Ini agak beda metode dengan ADPR yang kemarin. Ada 3 komponen tambah makalah ya. Jadi ada 4 komponen yang akan saya masukkan di dalam gabungan penilaian. Yang pertama nanti ada PR, ada kuis, ada tes. Ini 15% ya. Kemudian yang kedua, saya akan minta saudara untuk mempertajam pemahaman tentang ADPR dan interupsi nuklir, akan saya minta untuk membuat makalah. Buat makalah dan PPT-nya nanti akan saudara presentasikan di dalam pertemuan sehabis ujian tengah semester. Ya, ini nanti ini kelompok karena ini presentasi karena nggak cukup kalau 27 ya, 20 mahasiswa presentasi masing-masing waktu nggak cukup, sehingga saya buat kelompok nanti mungkin 8 atau 9 kelompok untuk presentasi berkaitan makalah yang saudara buat. Nanti tentang judul dan teknisnya, sistematikanya akan saya berikan pertemuan minggu kedua besok. 25%. Jadi kalau saudara, ini sangat menyumbang nilai yang sangat signifikan untuk saudara bisa mendapatkan nilai maksimal pada posisi makalah ini. Kalau makalah ini, karena saya bobot 25%, berarti kalau nanti ini tidak bagus, nilai di bawah 80, tidak bisa maksimal. Kemudian yang ketiga ada mid test 25%, ujian akhir 35%. Saya berharap nanti untuk yang mid test itu setelah Lebaran sama ujian akhir ini bisa offline, ya bisa offline supaya saya bisa langsung menunggu pas saat saudara ujian. Karena kalau online terus kan secara pengkontrolan hasil ujian kan lebih sulit dibandingkan dengan saat offline gitu ya. Nanti kalau nanti diperbolehkan sudah COVID sudah reda, nanti untuk yang mid test sama ujian saya berharap bisa offline ya di kampus. Kemudian mid test dan ujian akhir ini untuk sementara masih saya open book, apalagi nanti online ya, online masih open book ya, karena ini untuk yang mid test dan tapi kalau nanti offline nanti saya lihat tergantung soal yang akan saya buat nanti akan saya lihat. Oke. Ada pertanyaan, komentar, dan usulan sebelum kita mulai kuliah hari ini? Pak, ya. Mungkin ini izin konfirmasi aja ya Pak. Dari yang ujian waktu semester 3 kemarin tuh kan Pak, kalau nggak salah waktu di ujian UAS-nya itu ada 1 atau 2 soal yang sepertinya memang kita belum pelajari Pak. Itu benar atau enggak ya Pak? Yang apa ya? Ini itu yang tanya ya. Saya pikir sudah saya sampaikan apa yang tentang apa yang belum pelajari ya? Kalau nggak salah ada perhitungan sama perhitungan sama satu lagi gitu Pak. Maksudnya Pak, kalau misalnya besok apakah misalnya soalnya belum kita pelajarin kita bisa konfirmasi gitu Pak. Oke, boleh. Oke, baik. Karena ini memang bersinggungan antara interupsi nuklir sama DPR. Nanti yang saya cek soal yang belum kita bahas di pertemuan ya. Gitu ya, itu ya. Iya Pak, baik Pak.
Baik. Rasa saya kan juga ada yang tanya itu, rasa saya sudah misalnya tentang penentuan plato gitu ya. Itu secara garis besar sudah saya berikan gitu. Kemudian untuk yang kedua ya kaitan nomor-nomor channel ya katanya ya, yang merasa belum dipelajari ya, tentang penentuan gambar spektrum ya. Kayak semua belum Nah, pelajari iya tuh. Pak, sepertinya itu kayak kita kemarin tuh belajar tentang mekanismenya aja Pak, tetapi kita tidak belajar kayak penentuannya kayak gitu Pak. Oke, baik itu walaupun saya kan lupa ingat, saya pikir sudah saya sampaikan secara informal di dalam kuliah, tapi belum tertulis di dalam PowerPoint. Tapi mungkin saat saya mendisplaykan spektrum ya, tapi mungkin tidak implisit jelas contohnya, mungkin belum begitu paham ya. Oke, Ibnu, nanti yang 2 itu saya masukkan di sesi berikutnya saat penjelasan itu, nanti akan saya singgung untuk yang 2 soal itu ya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, makasih. Baik, para mahasiswa, sekali lagi nanti tidak lepas dari dua materi antara DPR dan informasi nuklir, karena memang itu bersinggungan. Nanti ada beberapa yang keterkaitan, nanti ada sekali lagi PPT yang 1 atau 2 yang agak mirip atau sama saya displaykan, saya kira untuk mempertajam pemahaman. Baik, untuk skenario sistem penilaian ini ya sudah clear ya. Nanti masing-masing pasti ada komponennya. Sekali lagi nanti kalau ini mid test ini bisa offline, kemudian nanti hasilnya saudara hard copy, bisa saya koreksi, nanti saya kembalikan supaya Anda bisa ngecek hasilnya. Kalau yang UAS ini juga karena di akhir biasanya tinggal langsung rangkuman dinilainya, tapi kalau di situ nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kemudian akan saya open lagi hasil jawaban saudara, nanti akan saya cek seperti yang kemarin. Kemudian saya cek, kemudian saya sharekan kepada yang tanya, ini hasil kamu ada kesalahan di sini, gitu, supaya lebih clear semuanya. Itu ya, para mahasiswa. Baik, kita mulai. Jadi untuk outline implementasi nuklir, ada 7 bab selama pertemuan, 14 pertemuan ya. Hari ini pendahuluan secara garis besar, kemudian bab kedua nanti kita akan berbicara tentang prinsip dasar instruksi nuklir. Ini 2 pertemuan, minggu kedua dan ketiga. Kemudian bab 3 nanti kita berbicara sistem pencacah dan spektroskopi, baik spektroskopi alfa, baik spektroskopi beta, gamma, dan neutron. Ini nanti pada 3 pertemuan, 4, 5, 6. Kemudian yang bab 4 kita berbicara tentang high voltage HVDC untuk mensuplai detektor, itu sangat penting ya. Kemudian kita berbicara tentang preamp, penguat awal, preamplifier, kemudian linear amplifier, penguat utama. Kemudian kita berbicara TSCA, timing single channel analyzer. Kemudian yang keempat berbicara tentang multi channel analyzer, itu kita agendakan 4 pertemuan, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita bicarakan nanti bab 5 ini kemarin sudah saya sampaikan di ADPR, tapi harus saya ulang supaya lebih paham, karena di soal kemarin ada beberapa mahasiswa yang masih rancu, ada yang salah tentang pengertian ini dan cara penentuannya. Nanti kita ulang untuk bab 5 FBHM ya. Ibnu Adkan, FBHM arti singkatan dari apa ya? Halo, siapa yang bisa jawab FBHM? Ini Pak, full width at half maximum. Oke, siapa jawab ini ya? Tadi. Farhan Pak. Oke, Farhan, betul Farhan ya. Oke ya, full width half maximum. Ini sudah nanti kita bicarakan lagi penentu. Kemudian karena kemarin ada yang salah. Kemudian ada resolusi Inggris rendah itu, kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian efisiensi. Kemudian efisiensi ini keterkaitan dengan berapa fraksi yang diterima oleh detektor.
Sumber radioaktif itu kan memancar ke 4pi, ke segala arah. Maka yang diterima oleh detektor ada fraksinya. Fraksinya itu tergantung dari satu, diameter sumber, pengaruh, diameter detektor, pengaruh, jarak antara sumber sama detektor berpengaruh, kemudian penempatan, kesimetrisan antara penempatan sumber sama detektor akan berpengaruh, dan juga termasuk dari kemampuan dari detektor itu sendiri, sehingga akan didapatkan efisiensinya berapa. Nah, ini kemampuan detektor untuk menangkap sumber radioaktif yang dipancarkan oleh sumber itu untuk bisa di-count, bisa dicacah, itu akan berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah optimasi pengukuran. Nah, ini nanti akan kita bicarakan pada pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan ke bab 6 kita bicara tentang aplikasi nuklir. Ini 2 pertemuan bisa untuk aplikasi di industri maupun aplikasi di kedokteran. Terutama aplikasi di industri misalnya ada gamma lodging, ada gamma coaching. Kemudian di kedokteran ada renograf, ada aptik ceroid, ada spektroskopi gamma kamera. Itu secara garis besar kita sampaikan di bab 6. Ini pertemuan ke-12 dan 13. Kemudian bab 7 tentang kita resume dan pembahasan soal. Itu saya kira mudah-mudahan nanti selesai kita diskusikan. Di sela-sela bab 4 sampai bab 7 ini nanti separuh pertemuan untuk presentasi makalah, ya. Presentasi makalah. Jadi nanti setelah UTS ada yang penjelasan materi, kemudian 1 jam awal, kemudian 1 jam berikutnya untuk presentasi makalah. Itu ya. Itu yang akan kita diskusikan di instrumentasi nuklir. Cukup jelas ya, mahasiswa? Jelas, Pak. Oke, baik. Kemudian tentang capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan ada poin 6 ya. Kan itu 6 bab ya, nanti kita harus tahu tentang menjelaskan dan memahami konsep sistem rentasi secara general, kemudian sistem mencacah dan spektroskopi nuklir. Ya, ini kemudian yang kedua tentang menjelaskan menganalisis rangkaian HP tegangan rendah atau daya tegangan tinggi dan multiplikasi tegangan, ini kita diskusikan. Kemudian mengetahui penguat awal peka tegangan, peka muatan, harus ada pre-amp voltage sensitif dan pre-amp current sensitif, yaitu juga itu kita diskusikan. Kemudian ada penguat spektroskopi nuklir dan pembentuk pulsa. Kemudian keempat menjelaskan tentang diskriminator. Kemarin di ADP sudah kita singgung ini ya, tentang integral, tentang diferensial, tentang window. Kemudian ini berkaitan dengan HCA, TCA, kemudian tentang timer, conrate, meter, kemudian multi channel analyzer nanti di ini. Tapi kemudian yang kelima menjelaskan spektroskopi alfa, beta, gamma, menentukan FEM, efisiensi, resolusi. Kemudian ada sistem konsistensi. Ini keterkaitan low background counting, konsistensi dan anti konsistensi. Ini keterkaitan misalnya nanti kalau kita berbicara untuk pencacahan low activity. Ini kemudian ada optimasi pengukuran. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan aplikasi teknologi bidang industri dan kedokteran. Ini bisa gamma lodging, bisa gamma coaching, bisa endroga, optik ceroid, gamma kamera, dan sebagainya nanti. Ini jelas materi cukup banyak, tetapi dengan waktu terbatas saya kira hanya poin-poinnya. Kalau Anda mendalami pasti harus banyak membaca beberapa referen yang ada, gitu ya. Dari sini nanti akan kita bicarakan satu persatu di dalam sesi-sesi pertemuan di dalam 1 semester ini. Mengapa instalasi nuklir penting? Ini kemarin sudah sudah saya sebutkan, baik banyak objek di industri, di lembaga litbang, di rumah sakit, di reaktor, di nuklir. Katakan misalnya di industri tadi gamma lodging dan gamma coaching, apa mekanismenya, di rumah sakit renograf, apa. Kemudian di reaktor ada gamma alarm, ada
counting untuk daya dan sebagainya. Nah, ini kalau di perguruan tinggi ada di LITMA, ada di Diklat, ada di perguruan tinggi itu nanti ada berapa, ada spektroskopi, ada nuclear counting system. Ini saya kira banyak dimanfaatkan, maka ini harus sangat perlu kita pelajari bersama yang penting. Oke. Nah, ini juga sudah saya tampilkan dulu keberadaan radiasi, intensitas dan energi radiasi, sifat penting untuk tujuan keselamatan kerja. Ini di ADPR sudah saya displaykan. Tujuannya untuk pengukuran radionuklida, mengetahui jenis radiasi, mengukur intensitas dan energi radiasi, laju dosis, Ronson, Ramsey-Hubbard. Ini untuk yang satuan nanti kita bicarakan di proteksi dan keselamatan radiasi, ya. Ini harus ada keterkaitan. Bagaimana mengukur dengan dosis serap, dosis paparan, dan dosis ekivalen. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak dong, Bapak. Tentang dosis paparan, dosis serap, dan dosis ekivalen? Kayaknya belum. Ya. Pernah dengar belum? Ira Palupi? Bisa membedakan antara dosis tentang paparan, tentang serap, dan ekivalen? Belum? Belum, Pak. Kok diam sih ya? Ira. Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau nanti kita diskusikan di pertemuan di proteksi. Ya, Kemudian di quality control, testing bahan dan industri nanti kita bicara. Kemudian ada diagnosis analis. Kalau yang ini nomor quality control ini banyak di industri. Kalau diagnosis dan analisis di kedokteran nuklir, kemudian ada kontrol proses di industri, kemudian keselamatan kerja. Ini semuanya ini memerlukan nuclear instrumentation, instrumentasi nuklir. Ini nanti masing-masing kita diskusikan ya. Oke, maka hasil pengukuran itu tergantung dari 3 hal ya. Ini 3 hal. Pertama, bagaimana ketepatan sistem pencacah yang kita gunakan. Katakan misalnya kuantitatif, kualitatif. Saya mengukur bisa menentukan energi dan aktiviti. Maka kita harus menggunakan detektor yang bisa membedakan energi. Katakan saya pakai detektor CM. CM itu bisa menentukan energi enggak, Cinta Wulandari? Tidak, Pak. Tidak bisa ya? Tidak bisa, oke, betul, tidak bisa. Kalau NITL? Bisa, Pak. Bisa. Kalau CDTE, semikonduktor, yang tipe CDTE? CDTE saya lupa, Pak. Bisa ya, tapi bisa juga itu. Nanti ada praktikum di CDTE. Bisa CDTE juga. Ya, APCE juga bisa. Oke, kalau detektor isian gas proportional counter? Tidak, Bisa, Pak. bisa nggak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Ionisasi chamber bisa nggak? Apa, Pak? Ionisasi detektor isian gas itu kan terbagi menjadi 3. Satu adalah ionisasi chamber, kedua adalah proportional counter, yang ketiga adalah Geiger-Müller. Nah, yang ionisasi chamber bisa mendifferent energi nggak? Lupa. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Ada yang tahu? Kalau yang proportional counter bisa membedakan. Tadi Cinta sudah sebutkan untuk CM tidak bisa. Kalau proportional counter, Ibnu Idkan, bisa nggak? Kurang paham, Pak. Kurang tahu. Oke. Nanti kalau nanti kita diskusikan itu saya ulang di dalam pertemuan berikutnya keterkaitan dengan detektor itu. Oke. Oke, baik. Kemudian yang kedua, maka ketepatan sistem pencacah ini sangat penting di dalam kita menentukan kebenaran hasil interpretasi data. Nah, ini nanti kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi pencacahan. Efisiensi pencacahan ini berkaitan dengan nanti ada praktikum yang berkaitan dengan menentukan efisiensi pencacahan. Ini juga harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga tentang waktu pencacahan.
Kalau saudara mencacah dari low activity yang cacahnya rendah, maka kalau waktunya pendek itu akan membuat atau menentukan interpretasi datanya salah karena banyak pulsa-pulsa yang tenggelam pada cacah latar. Nah, kemarin ada keterkaitan dengan yang menghitung nomor channel itu ada pengaruhnya, ada keterkaitan di situ. Nanti kita diskusikan pertanyaan itu kan yang di ujian kemarin nanti kita diskusikan. Oke, nah ini hasil pengukuran. Ini kalau tidak salah di ADPR sudah saya displaykan kemarin. Nah, kemudian memilih sistem itu harus tepat memilih detektor yang kita pakai, ya. Apakah untuk partikel, apakah untuk sesuai dengan partikel yang akan kita deteksi. Katakan saudara mengukur spektroskop untuk gamma, ya sebenarnya yang detektor gamma. Kalau ada alfa, ya detektor alfa. Nah, kita di lab itu ada detektor alfa, PIPS, tetapi masih tidak bisa jalan karena sistem vakumnya trouble itu. Nah, karena kalau alfa kan dia bermuatan helium-42, maka kalau dia sumbernya tidak pada posisi di vakum, maka dia tidak terdeteksi oleh detektor karena oleh udara itu pun nanti sudah tidak terteruskan itu, maka harus di vakum. Maka di sistem lab kita ada detektor PIPS yang sistem vakumnya trouble. Kemudian harus bisa memilih preamp dan linear amplifier, kita diskusikan tersendiri nanti satu sesi ini. Kemudian memilih derivator, kontak diameter dan lain-lain dengan tepat. Ini beberapa pedoman. Prinsipnya sama. Jadi kalau configuration of radiation measuring instrument ini pertama ada radiasi, kemudian ini detektor. Ini posisi yang nomor 1 dan 2 ini sudah didiskusikan di ADPR. Nanti yang radiation ini nanti akan kita diskusikan lagi di proteksi dan keselamatan radiasi, kita perjelas lagi di pelajaran proteksi. Kebetulan yang diminta ngajar saya nanti di proteksi keselamatan radiasi ya, atau keamanan ya, dan keamanan radiasi. Ini nanti kita diskusikan di radiasi. Kemudian detektor kemarin sudah kita bicara di ADPR, tetapi nanti beberapa kita ulang karena tadi pertanyaan saya belum terjawab dengan tepat gitu ya, nanti kita diskusikan, kita singgung. Tapi titik berat kita nanti di electronic processing system di industri nuklir ini, sistemnya ya. Jadi 3 hal ini bagian masing-masing. Ini semuanya sistem itu terjadi 3 ini tergantung dari nanti sistem yang kita gunakan dan interpretasi data yang harus kita dapatkan. Kebetulan untuk kakak kelas saudara ada 6 mahasiswa yang tugas saya dengan saya, banyak yang keterkaitan dengan pembuatan, ada yang membuat amplifier, ada yang mengoptimasi analisis detektor NITL, ada yang X-ray itu di lab industri nuklir, kemudian ada yang membuat TSCA, itu ada 6 ya, 6 mahasiswa dan bimbingan saya yang kemarin saya share itu ada yang spin-off proposal itu ya. Nah, ini tentang sistem yang akan kita bicara nanti. Sekali lagi untuk yang radiation ini kemarin sudah disinggung di ADPR, kita detailkan nanti di proteksi dan keselamatan dan keamanan radiasi, detektor nuklir nanti kita singgung sedikit. Ini kaitan dengan ADPR sudah kita diskusikan. Kemudian yang ini ada electronic processing system yang kita itu basic radiation detection system itu dasarnya begini. Ada ini radiasi datang mengenai detektor ya. Ini interaksi radiasi terhadap detektor. Interaksi radiasi detektor itu ada, kalau gamma ada 3 proses. Ada yang ingat? 1 adalah proses yang namanya interaksi radiasi materi, di situ adalah efek Compton. Yang kedua adalah efek fotolistrik. Yang ketiga adalah pair production atau produksi pasangan. Ya, itu nanti kita lihat bagaimana mekanismenya di proteksi dan spin radiasi. Kemudian dari detektor ini terjadi interaksi tadi, maka timbul pulsa listrik di sini, maka di sini ada signal. Bisa tegangan, bisa arus. Ya, bisa tegangan, bisa arus, tergantung dari interaksi radiasi tadi, bisa berubah ke tegangan arus ya. Kemudian dari sini karena ini masih kecil tegangannya atau arusnya, maka ada
mengkondisikan signal, kemudian menguatkan, dikuatkan, ini ada amplifiernya. Nah, dari detektor, mohon diperhatikan, dari detektor ke signal ke dari input dari penguat ini, kemudian output dari amplifier and condition ini, posisi di sini masih analog ya, sekali lagi masih analog ya. Dari sini output apakah pulsa, tegangan atau arus, ini adalah analog, masuk ke amplifier ini masih analog. Karena akan dimasukkan dalam proses pencacahan, kalau analog kan harus dikondisikan menjadi digital. Maka ada namanya analog to digital atau ADC, analog to digital. Nah, ini ADC ini akan ada rangkaian yang namanya di situ ada TSCA, ada timing single channel analyzer, di situ ada proses untuk analog ke digital, atau langsung multi channel analyzer. Di multi channel analyzer itu ada analognya, analog atau digitalnya. Maka output di sini adalah sudah posisi digital, baru masuk ke sistem pencacah, kemudian disimpan. Itu ya proses dari basic radiation detector system. Ada pertanyaan, ada diskusi dari penjelasan ini? Nanti kita diskusikan masing-masing perbagian. Ini masih blok sistem diagramnya dulu. Ada pertanyaan? Pak, boleh diulang untuk di detektor tadi kan ada 3 efek ya Pak? Ada efek Compton, yang 2-nya lagi efek apa ya Pak? Efek Compton, efek fotolistrik, and fire production atau produksi pasangan. Itu apa efek Compton, apa itu fire production, apa itu efek fotolistrik, nanti kita diskusikan di proteksi dan keselamatan radiasi ya, hari Senin ya. Saya kan ngajar di hari Senin juga itu. Betul ya? Iya. Jadi nanti akan kita diskusikan di situ. Anda tangkap dulu saat ada interaksi radiasi terhadap materi itu ada satu, itu nanti ada dengan gamma, yaitu nanti ada sekali lagi efek Compton. Bagaimana terjadi efek Compton? Kemudian ada efek fotolistrik, kemudian ada produksi pasangan. Ini ada syarat-syarat khusus nanti di situ, karena fire production energinya berapa itu ada nanti disimpan dulu, supaya tidak melebar ke sana. Itu ranahnya diproteksi dan keselamatan radiasi. Saya hanya menjelaskan di interaksinya dulu. Itu ya, Ibnu Adhan. Baik, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak lanjut, jadi ini singkat saya di update sudah saya disebutkan juga. Radiasi itu nanti akan kita bicarakan dengan kuantitas ya, kuantitas. Ini counting system. Nah, ini nanti pakai detektor yang tidak bisa membedakan energi cukup, pakai GM sudah nggak masalah. Karena yang kita butuhkan ini adalah aktivitinya, yang kita butuhkan adalah aktivitasnya. Kemudian yang kedua, untuk pengukuran radiasi itu pakai pengukuran energi. Kalau pengukuran energi, maka harus pakai detektor yang bisa mendifferent energi. Ya, ini harus pakai spektroskopi sistem. Informasi yang saya dapatkan di sini adalah kuantitatif maupun kualitatif, aktivitas maupun energinya. Ya, aktivitas atau energinya di sini. Nah, ini untuk yang energi, pengukuran energi. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran waktu. Ini bisa pakai coincidence system dan anti-coincidence system. Kalau yang ini contoh penggunaannya, misalnya nanti saat saudara berbicara tentang low activity, low background counting, cacah rendah, itu harus ada sistem yang khusus, itu satu. Yang kedua, katakan saudara menentukan timing atau perjalanan pulsa, proses waktu, katakan sudah menjadi peluruhan misalnya, dipakai coincidence system. Nah, ini nanti perangnya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian bisa menentukan TPHC. TPHC itu timing
pulse Higgs analyzer. Nah, ini nanti di konsidensi ini nanti pada proses yang prinsip ini adalah pengukuran bagaimana proses perjalanan waktu ini, timingnya ini, waktunya bisa dilihat dari proses radiasi di sini. Saudara, kemarin sudah saya sampaikan ciri khas dari isotop itu ada 3. Ya, ciri khas isotop itu ada 3. Apa aja yang bisa jelaskan ke saya untuk mereview yang sudah kita diskusikan di ADPR kemarin di awal-awal? Apa ya, Bang? Gua nggak tahu. Alda, bisa dengar suara saya? Saya sekali-kali manggil karena memang kan tidak ada video kan, tidak sehingga saya harus ngecek apakah saudara memperhatikan apa yang saya sampaikan. Alda Dwiyanti. Ya, Pak. Nah, isotop, katakan misalnya kobal 60 atau cesium 137 atau Na22 atau yodium 131 atau yang lainnya atau EU152 dan sebagainya, itu dia mempunyai ciri minimal ada 3 ciri dari isotop itu apa aja ya? Ingat nggak? Ciri khas dari isotop itu apa aja yang menentukan? Oh, ini ternyata ada dari 3 itu 2 sudah tahu bahwa ini isotopnya ini gitu. Itu apa? Ingat nggak? Nomor atomnya sama ya, Pak? Apa? Nomor atomnya sama, Pak. Katakan cesium 137 kan, ini nomor atomnya kan sama. Cesium 137 misalnya. Itu yang mencirikaskan bahwa oh ini cesium. Oh ini kobal 60. Oh ini EU152. Oh ini yodium 131. Oh ini TC99. Oh ini adalah apa namanya barium 133. Itu apa yang mencirikaskan di situ? Siapa yang bisa jawab? Nggak apa-apa, ini diskusi. Asrar. Ya, Pak. Asrar, apa? Itu ya Pak, isotop tuh protonnya sama jumlahnya tapi neutronnya beda Pak. Betul. Tapi kalau saya punya cesium 137 misalnya, itu yang langsung menjelaskan ini cesium itu yang mencirikaskan apa? Di sampingnya sudah jawab itu tadi, Asra. Ini jawab Pak. Ya boleh. Sifat kimianya sama mungkin Pak. Terus ada lagi apa? Ini Arfian ya? Arvin ya? Arvin Pak, iya. Oke, terus apa lagi? Yang tertera di badan, saya punya sumber radioaktif di kampus, di lab itu, di badan isotop kobal 60 mencirikaskan di situ bahwa ini kobal 60, kalau itu tidak ada tandanya kobal 60, tapi ada apanya di situ? Energi tuh Pak. Betul, energi 1. Jadi energi itu salah satu menentukan bahwa ini kobal 60, ini cesium, ini isotop itu tadi. Jadi kalau saya punya energi 1172 dan 1332, berarti dia masih kobal 60 ya, energinya. Oke, Asrar. Satu lagi apa? Siapa yang bisa jawab? Arvin tadi mau jawab? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Bayu Haji Putra Wibowo. Saya sambil ngecek, saya cek. Ya, Pak. Tadi sudah di Asrar menjelaskan ada ciri khas, satu adalah energinya. Yang kedua apa? Silakan, salah nggak apa-apa, nah diskusi. Yang kedua belum adalah tahu, Pak. apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Satu kelas belum tahu? Aktivitas bukan, Pak. Apa? Jawab aja. Aktivitas bukan, Pak. Aktivitas itu dia akan meluruh. Jadi pada posisi kobal 60, cesium 137, Na22 bisa mempunyai aktivitas sama 10 mikrokuri misalnya atau 100 milikuri, bisa 1 kuri, itu bisa beda-beda isotopnya aktivitas. Ada satu tadi
Satu adalah sudah di asrar tadi bisa tes energi. Yang kedua apa? Bentuk channel kah, Pak? Single channel atau multi channel? Single channel analysis. Double. Apa kok single channel? Single peak toh. Iya, Pak, single peak atau double peak. Belum bisa menciri khas. Ada yang isotop yang multi peak, ada yang double peak, ada yang single peak pada isotop yang berbeda. Yang menciri khaskan. Oke, apa? Intensitas, Pak. Intensitas sudah dijelaskan tadi. Intensitas akan berpengaruh berbeda. Masing-masing isotop bisa intensitasnya bisa sama, bisa beda. Jadi belum menciri khaskan. Yang kedua adalah T setengah. Ya. T setengah. Apa itu T setengah? Waktu paruh. Waktu peluruhan. Gimana definisi T setengah? Siapa yang mau jawab? Aduh, gue lupa. Lama waktu Pak Yun jawab. Oh, silakan. Jawab. Apa T setengah? Kalau jawab nyebutkan loh, ini keaktifan saya cek loh ya. Saya menghadap mau di depan meja saya ada catatan saudara ini. Nanang izin jawab, Pak. Siapa ini? Nanang? Iya, Pak. Oke, Nang. T setengah apa, Nang? Waktu paruh atau waktu setengah itu waktu yang dibutuhkan untuk suatu bahan untuk mencapai jumlah setengahnya. Oke, baik. Makasih. Betul, menjadi setengahnya. Sekarang contoh, Nang. Kalau saya hari ini punya yodium 131, saudara coret-coret pakai kertas di depan saudara. Apa yodium apa? Nang, ini lanjutan. Nanang yang jawab ya. Nanang Muhammad Ahsan Firmansyah. Oke, saudara tulis ada waktu hari ini ada sumber radioaktif yodium 131, I131. Kalau sudah nanti I131 itu biasa dipakai untuk di renograf. Renograf untuk cek fungsi ginjal di kedokteran nuklir atau pakai renograf pakai detektor NIDL, pakai yodium 131. Kalau aptik jirat pakai TC99. Nah, sekarang kalau saya punya I131, Nang, hari ini aktivitinya 100 milikuri. 100 milikuri. Sudah catat, Nang? Dan yang lainnya? 16 hari kemudian berapa, Nang, aktivitasnya? T setengahnya 8 hari. 16 hari kemudian. 100 milikuri pada posisi hari ini. 16 hari kemudian, T setengahnya 8 hari, berarti 16 hari kemudian berapa? Untuk memahami definisi yang disampaikan Nanang tadi, waktu T setengah adalah waktu yang dibutuhkan sumber radioaktif peluru menjadi setengahnya aktivitas mula-mula. Berapa, Nang? 0,25, Pak. 0,25. Dari 100 lu ya? Oh, dari 100 milikuri, Pak. Oh iya, berarti 25, Pak. Oke, baik, makasih. 25 milikuri. Oke, betul. Makasih, Nang. Ada yang tidak tahu gitu dari mahasiswa? Nanti akan kita bicarakan secara rumus matematis di proteksi dan keselamatan radiasi. Tadi kan main logika. Nanti di proteksi radiasi akan kita diskusikan itu, sehingga tidak bulat pun bisa karena ada rumusannya secara matematis. Oke, makasih. Oke, kita lanjut dari sini. Jadi yang tadi ciri khaskan itu adalah satu adalah energi, yang kedua adalah T setengah. Kalau aktiviti yang ketiga itu juga ciri dari sumber radioaktif, tetapi dia akan sumber radioaktif yang sama akan beda-beda tergantung dari dan pada posisi yang sama sekarang katakan ada cesium, ada kobalt, ada Na, semuanya 10 milikuri hari ini. Satuan yang akan datang akan beda-beda tergantung dari T setengahnya. Itu ya, cukup jelas ya? Cukup jelas? Rahmat Farhan Habibi. Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, makasih. Kemudian sedikit lagi. Kemudian blok sistemnya prinsip nanti kita berbicara tentang medium yang diukur ini kaitan dengan sumbernya. Kemudian ada elemen sensor detektornya.
variabel konversinya ini bisa berbagai macam blok, ada preamp, ada linear amplifier, ada TCA, kemudian variabel mengkonversikan, kemudian di manipulator variabel ya. Ini berkaitan dengan bagaimana ini proses variabel tadi bisa ditransfer menjadi satu bentuk yang lain untuk bisa dimasukkan, ditransmisikan menjadi digital misalnya, kemudian ditransmisikan data, ini bisa pakai sistem untuk mengirim data tadi, kemudian penampil ditampilkan, kemudian masuk ke pengamat kita. Nah, posisi yang sini ada mahasiswa tugas akhir yang dengan saya ini keterkaitan nanti akan data itu dikirim melalui Bluetooth ya, Bluetooth, kemudian bisa dilihat di tempat lain ya, bisa dikirim datanya itu, bisa dilihat di smartphone kita gitu ya. Ini ada mahasiswa yang kasih dengan kita. Nah, ini prinsip dari sistem pengukuran. Nah, kalau di instrumentasi nuklir, nuclear instrumentation itu ada detektor, ada PM, ada pemilik puncak. Posisi yang di sini ada TSC dan MCX, kemudian pembentuk pulsanya, kemudian kita ini sekira sama. Ah, ini sama ini, ya. Puncak pulsa ini sama ya. Ah, ini sistem spektroskopik, ini contoh ya, Ini ada posisi spektroskopi. Anda lihat ini. Dari sumber radioaktif ini detektor, ini ada NITL, di sini ada PMT, tube, kemudian di sini ada kalau di sini terjadi eksitasi ya, nanti kita bicarakan eksitasi dan ionisasi, kita bicarakan ionisasi di gas ionisasi, kalau di sini eksitasi, bagaimana terjadi eksitasi. Kemudian di sini ada kolimator untuk bisa mengarahkan sumber radioaktif yang terkena detektor ini. Kemudian di sini ada penguat awal, ini ada HP ini masuk ke detektor. HP ini kira-kira masuk ke penguat awal enggak ya, mahasiswa? Ini gambar dari gambar ini. Sudah diskusi elektronika nuklir ya? Belum. Ini kira-kira HP yang ini, kira-kira katakan ini saya pasang 500 volt untuk mensuplai detektor. Yang 500 yang keluaran dari detektor ini masuk ke penguat awal tidak ya? Tidak, Pak. Ini berbicara implementasi ya, ini dari sini. Dulu kan kita displaykan di ADPR, tapi belum kita diskusikan detailnya. Ini sekarang kita detailnya. Ini ada HV ini mensuplai detektor itu kan harus disuplai tegangan DC ya, DC ini ya, tidak boleh AC ya. Kalau AC boleh, bisa nggak Angelia Diva? Tidak, Pak. Kalau AC bisa nggak mensuplai detektor ini? Angelina Diva. Diva? Halo? Mana Diva? Nah, ini nggak di depan laptop ya? Nggak bisa panggil, nggak nyaut. Rahmat Farhan Habibi. Ya, Pak. Oke, makasih. Anda langsung memperhatikan. Ini HV ini DC ya, untuk mensuplai HV detektor ya? Iya, Pak. Oke. Kalau AC bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Mengapa? Karena dia bakal bolak-balik, jadinya tidak bisa tidak bakal bisa terjadi proses selanjutnya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Habibi. Kemudian yang 500, contoh 500 tadi masuk ke penguat awal nggak tegangannya? Ini kan satu garis ini. Ini masuk. Ini kan ada HP, kemudian ada R, kemudian di sini masuk ke ini ada satu garis masuk ke penguat awal. Kira-kira HV ini masuk ke penguat awal nggak yang 500 volt tadi? Rahmat Farhan Habibi. Masuk ya, Pak? Kalau masuk kira-kira terbakar nggak transistor yang ada di penguat awal di situ? Oh iya, kalau masuk pun bakal terbakar, Pak, karena iya. Berarti Kenapa bilang masuk? Tidak bisa masuk. Tidak dong. Itu tidak bisa masuk ke penguat. Oh, ini walaupun satu garis ya, ini satu garis ini ya. Tidak masuk kalau ini hanya khusus mensuplai PMT gitu ya, Pak Habibi ya, dan lainnya, Mas Pak. Kalau Anda 500 masuk ke penguat awal itu suplainya tegangan rendah karena di sini ada transistor, ada
resistor, mungkin ada IC dan sebagainya. Kalau masuk di sini nanti akan terbakar ini penguat awalnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa ini satu garis kok yang 500 volt saya contohkan tadi tidak masuk ke penguat awal? Siapa yang tahu? Dikri. Dominik bisa masuk ini. Tadi saya panggil belum masuk ya, Dominik ya. Mampus. Andy. Ya, Oke. Ini mengapa ini 500 volt ini tadi yang Habib cerita tadi tidak masuk di sini, betul. Tapi mengapa kok ini satu garis tidak masuk ke penguat awal yang 500 volt tadi? Kalau masuk ya akan jebol di sini. Siapa yang tahu? Dominik tahu? Pak izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa ini? Itkan, Pak. Iplikan. Gimana Iplikan? Kalau dari pendapat saya kan, Pak, untuk tegangan sendiri itu kan memang untuk mensuplai yang PMT-nya, Pak. Nah, untuk di penguat sinyal itu kan, Pak, udah masuk ke output dari PMT tersebut, yang mana itu kalau tidak tegangan ataupun arus gitu, Pak. Sehingga yang 500 itu adalah masukan untuk PMT, yang keluaran dari PMT itulah untuk di penguat sinyal, baik itu tegangan Penguat yang awal. sudah diproses pada PMT ataupun arus, Pak, seperti itu. Oke. Tapi ini pertanyaan saya, mengapa kok begitu? Kok tidak masuk ke penguat awal dari gambar ini saja? Itu oke, itu penjelasan saudara. Tapi saya ingin menegaskan yang lebih konkret dari gambar yang terlihat ini. Ini tolong, kursor saya bisa dilihat ya? Kapasitor anjir. Bisa, Pak. Oke. Karena terdapat kapasitor, Pak. Ya, Karena terdapat kapasitor. siapa jawab ini ya? Dikri, Pak. Dikri ya? Dikri? Iya, Pak. Oke, betul. Ini ada kapasitor di sini. Oke, Dikri, betul. Ada kapasitor. Mengapa kapasitor tidak bisa kapasitor ini mengapa ada kapasitor sehingga tidak masuk di sini? Dikri. Kenapa, Pak? Karena ada kapasitor. Kapasitor itu prinsipnya gimana? Menyimpan tegangan, Pak. Satu menyimpan tegangan. Fungsi yang kedua? Gue lupa lagi. Atau fungsi yang lain loh? Tahu, Pak, yang kedua. Elektronika nuklir. Kemarin belajar elektronika nuklir toh? Belum sedetail ini ya? Iya, Pak. Lupa juga, Pak. Belum. Ada yang bisa jawab? Tadi betul, menyimpan muatan. Satu. Dua, fungsi yang lain. Sebagai isolator ya, Pak? Kapasitor isolator. Bukan. Penahan gitu, Pak. Bukan. Apa? Penahan apa? Penahan lahar rindu. Penahan arus ya, Pak. Penahan arus, Pak. Penahan arus DC atau AC atau dua-duanya? DC dong. DC, betul. Jadi fungsi kapasitor tadi ada 3. Satu adalah untuk penyimpan muatan. Yang kedua adalah untuk meneruskan arus apa? Teruskan jawaban saya, meneruskan arus DC. AC, mengeblok arus DC. Ya, alah. ya, ini dari sini diskusinya menarik kan. Nah, mengapa ini dari sini? Apa dia lihat di rangkaian-rangkaian itu pasti yang output dari HP yang masuk ke detektor, di situ pasti ada kapasitor, ordernya mungkin mikro tapi garis miring, kemampuannya voltnya bisa 1 kilovolt, bisa 2 kilovolt. Itu adalah satu muatan, discharge and charge muatan. Kemudian yang kedua adalah mengeblok arus DC dan meneruskan arus AC, sehingga dari output dari PMT ini kan AC ini bentuk signal, maka dia teruskan ke penguat. Tapi yang dari catu daya kan dia DC, maka dia khusus masuk ke PMT tapi terblok oleh kapasitor ini, tidak masuk ke penguat awal ini. Jadi ini adalah fungsi dari kapasitor yang dipasang. Ini pasti saudara lihat gambar-gambar, kalau ini ada HP, di sini ada kapasitor. Karena ini mengeblok arus DC. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan?
Oke, sudah jam 9. Saya kira pertemuan pertama 9 jam, 9 jam. Sampai jam 9 saja dulu. Nanti nanti akan kita diskusikan yang berikutnya ini. Nanti ini bagaimana tentang bentuk-bentuk pulsa ini. Ini untuk desain nuklir, bentuk pulsa ini mulai dari posisi ini ke penguat pulsa, kemudian bagaimana proses TS-nya. Maka di sini tadi saya jelaskan tadi yang dijawab Zikri tadi, di sini ada posisi, di sini ada satu daya. Kalau satu daya ini kan nggak ada kapasitornya, ini kan daya rendah. Masuk ke penguat awal, masuk ke penguat pulsa, masuk ke ADC. Ini semua ini penguat daya rendah. Kalau yang tinggi khusus masuk ke PNT ini. Saya kira itu cukup jelas ya. Oke, saya kira cukup jelas. Izin nanya, Pak. Ya? Nggak mau mandi. Tanya. Oke, silakan. Tadi kan di HV itu kan sekitar 500 ya, Pak ya? Itu berarti ketika masuk PMT itu tegangannya itu dibagi ya, Pak ya? Betul. Jadi di lebih PMT kecil-kecil. Nanti kita bicara PMT itu ada voltage divider pembagi tegangan. Ini dari sini katakan di sini ke 500, di sini ada 100, ini 200, ini 300. Itu kan pengganda elektron. Maka posisi yang paling tinggi ini paling tinggi supaya ini nanti akan didisplay dibagi ke masing-masing PMT. Ini kan ada RR. Nah, ini ada 100 digandakan, ini 200 dilipat gandakan elektronnya ke 300, 400, 500. Ini masuk ke sini gitu. Nanti di sini dibagi. Ini gambaran secara general ini masuk 500 tapi di PMT dibagi. Terjadi interaksi antara NITL dengan sebuah tadi kan jadi eksitasi. Tadi ini ada fotokatoda. Kemudian timbul ini eksitasi, kemudian dia digandakan elektronnya sampai posisi ini lebih tinggi. Gitu betul. Gitu ya. Oke, Pak, makasih. Oke, makasih. Oke, kalau sudah terima kasih tadi Dominik sudah masuk, tadi satu panggil belum ada. Zikri tadi saya panggil belum ada, sekarang dikasih sedikit sudah oke. Hamam tadi ada ya? Aman Hanif? Iya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, tadi saya panggil belum muncul, Muhammad Fakih Amari tetap nggak ada ya? Pendi? Tetap nggak ada. Rahmat Farhan Habibi tadi ada. Kemudian tadi saya panggil belum ada. Zena Manurung. Zena ada, Manurung Pak. hadir, Pak. Ada nggak di Zena Manurung? Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Zena Manurung hadir. Oke, hari ini yang tidak hadir ada 1, 2, Muhammad Fakih Amari sama Pendi. Ya. Oke, makasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti saudara simpan dulu. Nanti pertemuan di Jepang akan datang. Ketemu saya lagi nanti di hari Senin untuk mata pelajaran yang berbeda. Oke. Ya. Konfirmasi untuk Fakih Amari ada di Zoom, Pak. Mungkin beliau ada kendala atau gimana, Pak? Ada kok. Coba saya cek di Zoom. Saya ceknya. Ada ya? Ada, Pak. Oh ya. Oke, saya. Oke, berarti yang nggak ada Pendi Rusadi ya? Konyol ya. Pendi Rusadi. Oke, makasih atas perhatiannya. Ketemu lagi besok hari Senin dengan mata pelajaran yang berbeda. Dengan saya nanti pertemuan tiga kali, mudah-mudahan saudara nggak bosan ya dengan saya ya, karena dari 10 materi dengan saya 3 kali ya. Ya, oke. Makasih. Lebih ini ya harus dinikmati karena harus Zoom terus begini. Oke, terima kasih dan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Ini nanti saya share di grup ya. Materi ini saya share di grup. Baik, Pak. Ya, ini ada satu yang belum saya jelaskan tentang contoh spektrum, tapi nggak apa-apa. Ini kita ulang di minggu depan. Saya